Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai konferensi pers pada hari ini, ada satu hal serius yang harus saya sampaikan. Di minggu lalu, Satgas Pusat mendengar laporan adanya pengeroyokan yang terjadi kepada seorang lurah di Jakarta Selatan saat sedang melaksanakan razia protokol kesehatan. Kejadian ini tidak seharusnya terjadi dan jangan sampai terulang kembali. Razia yang dilakukan oleh lurah tersebut merupakan langkah untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19 dan mereka yang menghalangi pekerjaan tersebut, terlebih lagi melakukan tindakan penganiayaan, harus ditindak tegas oleh petugas yang berwenang. Saya himbau juga kepada masyarakat yang mungkin mendapati kejadian serupa di tempat tinggalnya agar dapat melaporkan kepada Satgas daerah dan pihak yang berwajib. Kita harus sama-sama saling mengawasi pelanggaran protokol kesehatan agar memberikan efek jera pada pelaku dan kejadian serupa tidak terulang lagi. Atas nama Satgas, saya ucapkan terima kasih kepada para pemimpin daerah dan lingkungan, salah satunya lurah dari Cipete Utara, yang tidak kenal lelah dan takut mengawasi pemberlakuan protokol kesehatan di lingkungannya. Saya berharap adanya kejadian serupa seperti di minggu lalu ini tidak menciptakan preseden buruk ataupun ketakutan dalam melaksanakan tugas. Sebaliknya, pimpinan daerah dan lingkungan dapat mengambil inspirasi serta motivasi dari keberanian lurah ini dalam melindungi warganya dari bahaya COVID-19. Karena COVID-19 ini belumlah selesai. Saat ini, angka positivity rate COVID-19 di tingkat nasional mencapai 18,1%. Dan ini lebih tinggi dibandingkan minggu sebelumnya yang hanya mencapai 13,81%. Angka ini sangat mengkhawatirkan dan harus menjadi perhatian kita semua. Tingginya positivity rate mencerminkan masih banyaknya penularan yang terjadi di masyarakat. Terkait dengan hal ini, saya meminta kepada masyarakat untuk secara serius dan disiplin mematuhi protokol kesehatan 3M dan menjauhi kerumunan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Jangan sedikit pun lengah. Apabila kita lengah, maka secara langsung kita membuka kesempatan untuk tertular dan menulari orang-orang terdekat kita. Ingat, masyarakat harus mematuhi seluruh himbauan dan arahan aparat penegak hukum terkait dengan protokol kesehatan. Saya juga ingatkan kepada masyarakat untuk tidak menghalang-halangi petugas yang melakukan penegakan disiplin terkait protokol kesehatan. Bersifatlah kooperatif. Ingat, siapapun yang menghalangi upaya penegakan disiplin ini dapat dipidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi pemerintah dan Satgas di daerah, terdapat tren kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang menurun, khususnya di kota besar dan daerah pendukung lainnya seperti Jabodetabek. Terkait hal ini, saya meminta agar penegakan disiplin terkait protokol kesehatan segera dievaluasi secara menyeluruh. Lakukan perbaikan untuk memastikan masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan. Ingat, COVID-19 dapat menyerang siapapun dan menimbulkan korban tidak hanya mereka yang sakit, tetapi juga mereka yang tidak dapat beraktivitas karena terdampak pandemi ini secara ekonomi. Oleh karena itu, hanya satu kuncinya, patuhi protokol kesehatan. Dengan patuh terhadap protokol kesehatan, maka aktivitas masyarakat dapat dilakukan dengan aman tanpa memakan korban. Update perkembangan kasus harian COVID-19 pada tanggal 15 Desember 2020, terjadi penambahan kasus positif sebesar 6.120, di mana jumlah kasus aktif pada saat ini adalah 93.622 atau 14,9%,
di mana kasus aktif dunia adalah 27,63%. Sedangkan jumlah kasus sembuh kumulatif adalah 516.656 atau 82,1%, di mana kasus sembuh di dunia adalah 70,14%. Sedangkan jumlah kasus meninggal pada hari ini kumulatif adalah 19.111 atau 3%, di mana kasus meninggal di dunia adalah 2,22%. Pada hari ini, saya menyampaikan perkembangan kasus positif dan kematian COVID-19 di 13 provinsi prioritas. Jika dilihat dari jumlah kasus positif pada minggu ini, terdapat 7 provinsi yang mengalami kenaikan kasus positif, sedangkan yang mengalami penurunan ada 6 provinsi. Jawa Tengah menjadi provinsi yang mengalami kenaikan tertinggi, yaitu naik sebesar 88,8% dari minggu sebelumnya, disusul dengan Sulawesi Selatan yang naik sebesar 60,6% dan Jawa Timur sebesar 39,1%. Sedangkan jika dilihat dari penurunan kasus positif, Papua mengalami penurunan sebesar 80,7%, menjadi provinsi yang mengalami penurunan tertinggi pada minggu ini. Disusul dengan Aceh yang mengalami penurunan sebesar 27,7% dan Bali sebesar 27,6%. Saya mengapresiasi kepada 6 provinsi yang telah mengalami penurunan kasus positif pada minggu ini. Namun, saya tetap menghimbau untuk waspada terutama pada 7 provinsi yang masih mengalami kenaikan positif pada minggu ini. Saya minta kepada 7 provinsi tersebut untuk mengevaluasi penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing agar di minggu depan dapat segera menurun. Selanjutnya, jika dilihat dari jumlah kematian, maka terdapat 8 provinsi yang mengalami kenaikan kematian pada minggu ini. Angka ini lebih dari 50% dari seluruh provinsi prioritas dan hanya 5 provinsi yang mengalami penurunan. Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang mengalami kenaikan kematian mingguan tertinggi, yaitu sebesar 133,3% dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Disusul dengan Kalimantan Timur dengan kenaikan 94,1% dan Jawa Tengah dengan kenaikan 55%. Kemudian jika dilihat lebih lanjut pada provinsi yang mengalami penurunan, Papua mengalami penurunan tertinggi yaitu 66,7%, disusul dengan Sumatera Barat dengan penurunan sebesar 53,6%. Dengan data ini bisa dilihat bahwa perkembangan di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Riau mengalami perkembangan ke arah yang kurang baik, ditandai dengan baik jumlah kasus positif dan kematian mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Mohon perhatian kepada 5 provinsi ini untuk benar-benar memperbaiki penanganan di wilayahnya masing-masing dan terus meningkatkan pelayanan pasien COVID-19 agar kesembuhan dapat meningkat dan kematian dapat menurun. Terkait dengan kasus aktif di provinsi prioritas, pada tanggal 13 Desember, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua memperlihatkan tren kasus aktif yang menurun dari minggu ke minggu. Namun, provinsi lainnya seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali mencatatkan peningkatan kasus aktif pada minggu terakhir. Bagi provinsi yang mencatatkan penurunan kasus, saya meminta agar capaian positif ini terus dijaga dan juga ditingkatkan. Selalu pastikan upaya 3T dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan standar sehingga mereka yang positif COVID-19 dapat terdeteksi lebih dini dan segera mendapatkan layanan kesehatan. Dengan demikian, pasien COVID-19 dapat sembuh. Bagi provinsi lainnya yang mencatatkan peningkatan kasus aktif, saya meminta agar upaya 3T yang dilakukan untuk dievaluasi. Petakan hambatan yang terjadi dan segera selesaikan. Koordinasikan dengan Satgas di pusat apabila ditemukan kendala. Ingat, keberhasilan penanganan kasus aktif di daerah juga berkontribusi terhadap penanganan pandemi COVID-19 di tingkat nasional. Jika dilihat pada tren kasus kesembuhan,
sangat disayangkan bahwa terdapat 6 provinsi yang mengalami tren penurunan kesembuhan dari minggu ke minggu. 6 provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali. Kemudian, jika dilihat lebih lanjut pada Papua, Aceh, dan Sumatera Barat, tren kasus kesembuhan cenderung fluktuatif. Namun, saya juga hendak menyampaikan apresiasi pada Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Riau, dan Kalimantan Timur yang mengalami kenaikan kasus kesembuhan dari minggu ke minggu. Sumatera Utara bisa dilihat bahwa Sumatera Utara dan Riau adalah provinsi yang konsisten mengalami peningkatan selama 4 minggu. Mohon perhatiannya kepada provinsi yang masih menunjukkan penurunan kasus kesembuhan untuk betul-betul meningkatkan pelayanan kesehatan sehingga bisa mendongkrak angka kesembuhan. Untuk provinsi yang mengalami fluktuatif perkembangan kesembuhan, terus dorong perbaikan pada testing, tracing, dan treatment sehingga bisa menunjukkan peningkatan dan tidak kembali mengalami penurunan angka kesembuhan. Untuk tren kasus kematian minggu ini per 13 Desember, 13 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan kasus kematian dari minggu ke minggu. Namun, untuk Provinsi Aceh, Bali, dan Riau cenderung mengalami kenaikan kasus kematian. Untuk Provinsi Aceh dan Riau, hampir setiap minggunya mengalami peningkatan angka kematian. Per 13 Desember, angka kematian Provinsi Aceh mencapai 4,11% dari 4,06% per 6 Desember, dan Riau mencapai 2,29% dari yang sebelumnya sebesar 2,26% per 6 Desember. Angka kematian tidak bisa dibiarkan terus meningkat. Kami himbau pemerintah daerah untuk terus memonitor penanganan kesehatan di masing-masing fasilitas kesehatan dan gencarkan deteksi dini. Tidak bosan-bosannya kami menghimbau masyarakat untuk segera memeriksakan diri jika mengalami gejala COVID-19 ataupun mengalami kontak dengan orang yang positif COVID-19. Jangan sampai terlambat. Kami apresiasi provinsi-provinsi yang secara konsisten bisa menekan angka kematian selama 4 minggu berturut-turut, seperti Sumatera Utara, menurunkan kematian dari tanggal 6 Desember sebesar 3,91, kemudian menurun menjadi 3,84% pada tanggal 13 Desember. Jawa Barat pada tanggal 6 Desember, angka kematiannya sebesar 1,63%, kemudian menurun menjadi 1,6% pada tanggal 13 Desember. Begitu juga Sulawesi Selatan pada tanggal 6 Desember, angka kematian sebesar 2,34%, kemudian menurun menjadi 2,29% pada tanggal 13 Desember. Serta Kalimantan Timur pada 6 Desember, angka kematian sebesar 2,72%, kemudian menurun menjadi 2,71% per tanggal 13 Desember. Kemudian, saya akan menyampaikan perkembangan terkait positivity rate di tingkat nasional. Penting untuk diingat bahwa tren positivity rate nasional kembali mengalami peningkatan. Per tanggal 13 Desember 2020, tren positivity rate nasional berada pada angka 18,1% dari sebelumnya sebesar 13,81%. Angka ini sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari standar yang ditentukan WHO, yaitu di bawah 5%. Tingginya positivity rate menunjukkan bahwa masih tingginya penularan yang terjadi di masyarakat. Hal ini sangat berbahaya. Positivity rate yang tinggi ini hanya dapat ditekan melalui kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Oleh karena itu, saya meminta kepada pemerintah dan Satgas di daerah untuk terus melakukan penegakan disiplin terhadap masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Saya juga meminta kepada masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Ingat, protokol kesehatan adalah kewajiban. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peta zonasi risiko per 13 Desember 2020.
Sangat disayangkan pada minggu ini jumlah kabupaten kota yang berada di zona risiko tinggi mengalami peningkatan yang signifikan. Pada minggu lalu sebanyak 47 kabupaten kota berada pada zona risiko tinggi, namun jumlah ini meningkat menjadi 64 kabupaten kota pada minggu ini. Seperti tren yang terjadi sebelumnya, mayoritas kabupaten kota masih merasa nyaman untuk berada di zona risiko sedang dan jumlahnya juga mengalami peningkatan dibanding minggu lalu. Jika sebelumnya sebanyak 371 kabupaten kota berada pada zona risiko sedang, pada minggu ini jumlahnya meningkat menjadi 380 kabupaten kota. Selanjutnya, untuk kabupaten kota yang berada di zona risiko rendah, mengalami penurunan yang signifikan yaitu dari 84 kabupaten kota pada minggu lalu menjadi 59 kabupaten kota pada minggu ini. Selanjutnya, untuk kabupaten kota yang tidak ada kasus baru jumlahnya meningkat tipis dibandingkan minggu lalu dari 6 kabupaten kota menjadi 7 kabupaten kota. Untuk zona yang tidak terdampak mengalami penurunan dari 6 kabupaten kota menjadi 4 kabupaten kota pada minggu ini. Berdasarkan pemetaan ini, dapat dilihat bahwa mayoritas kabupaten kota di Indonesia berada di zona risiko sedang. Ini tentunya harus disikapi secara serius. Ingat, zona risiko sedang bukan zona aman. Sedikit pun lengah, maka kabupaten kota di zona ini dapat berpindah ke zona yang lebih tinggi dan lebih berbahaya. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, saya meminta agar upaya 3T terus dimasifkan, serta juga tegakkan disiplin terhadap masyarakat yang masih lengah dan tidak disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Apabila kita melihat perkembangan testing atau pemeriksaan laboratorium COVID-19, maka testing secara nasional sempat mencapai puncak minggu lalu yaitu 96,35%. Ini adalah angka yang relatif tinggi. Namun demikian, jumlah testing ini mengalami penurunan kembali yang sangat signifikan pada minggu ini menjadi 81,9%. Terdapat berbagai hal yang mempengaruhi penurunan jumlah testing seperti pelaksanaan pilkada serentak. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat kita sudah mendekati target dari WHO pada minggu lalu. Selain itu, sudah sepatutnya apapun kegiatan yang ada di masyarakat, testing harus terus dilakukan secara konsisten sebagai langkah deteksi dini masyarakat dan kontak terdekatnya yang positif COVID-19. Oleh karena itu, saya meminta kepada pimpinan daerah untuk segera mengevaluasi penurunan jumlah testing yang terjadi. Petakan masalah utama yang menjadi penyebab turunnya angka testing. Segera koordinasikan dengan Satgas di pusat apabila ditemukan kendala yang sulit diselesaikan. Penurunan jumlah testing yang cukup drastis ini seharusnya dapat menjadi pelajaran bagi pimpinan daerah dalam upaya penanganan COVID-19. Jangan sampai hal serupa terjadi kembali. Lakukan upaya 3T secara konsisten sehingga deteksi dini dan penanganan terhadap pasien COVID-19 dapat berjalan dengan baik. Untuk daerah-daerah yang sudah memenuhi target testing WHO, diharapkan untuk fokus melaksanakan targeted testing, yaitu testing kepada kontak erat hasil tracing dari kasus positif COVID-19. Untuk daerah yang masih belum memenuhi target testing, maka agar segera meningkatkan angka testing yang targeted. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan analisis kematian berdasarkan usia dan riwayat komorbid. Setelah kurang lebih 9 bulan menghadapi pandemi COVID-19, saya berharap masyarakat sudah menyadari dan memahami tidak satu pun individu yang kebal terhadap COVID-19. Masyarakat yang berusia tua ataupun muda dapat tertular serta menularkan COVID-19 apabila tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Lebih lanjut lagi, dampak dari penularan ini seringkali berakibat fatal. Terkait dengan itu, tim pakar Satgas Penanganan COVID-19 telah mengumpulkan data selama 5 bulan terakhir
dan melakukan analisis kematian berdasarkan usia serta riwayat komorbid seperti yang sedang dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Internasional, yaitu PLOS ONE. Penelitian pada aspek usia menemukan bahwa mereka yang berusia antara 31 sampai 45 tahun dan 46 sampai dengan 59 tahun berisiko masing-masing sebesar 2,4 dan 8,5 kali lipat pada kematian dibandingkan mereka yang berusia 19 sampai 30 tahun. Risiko ini akan semakin meningkat pada usia lanjut di atas 60 tahun, yaitu sebesar 19,5 kali lipat. Lalu, risiko berdasarkan jenis komorbid menunjukkan bahwa penyakit ginjal memiliki risiko kematian 13,7 kali lebih besar dibandingkan dengan yang tidak memiliki penyakit ginjal. Penyakit jantung memiliki risiko kematian 9 kali lebih besar dibandingkan dengan yang tidak memiliki penyakit jantung. Diabetes mellitus memiliki risiko kematian 8,3 kali lebih besar dibandingkan dengan yang tidak memiliki diabetes mellitus. Hipertensi memiliki risiko kematian 6 kali lebih besar dibandingkan dengan yang tidak memiliki penyakit hipertensi. Penyakit imun memiliki risiko kematian 6 kali lebih besar dibandingkan dengan yang tidak memiliki penyakit imun. Selain itu, penelitian semakin banyak riwayat komorbid menunjukkan mereka yang memiliki satu penyakit komorbid berisiko 6,5 kali lipat lebih tinggi untuk meninggal saat terinfeksi COVID-19 dibandingkan dengan yang tidak memiliki kondisi komorbid. Mereka yang memiliki dua penyakit komorbid berisiko 15 kali lipat lebih tinggi untuk meninggal saat terinfeksi COVID-19 dibandingkan dengan yang tidak memiliki kondisi komorbid. Mereka yang memiliki lebih atau sama dengan 3 penyakit komorbid berisiko bahkan 29 kali lipat lebih tinggi untuk meninggal saat terinfeksi COVID-19 dibandingkan dengan yang tidak memiliki kondisi komorbid tersebut. Meskipun kita tahu penularan COVID-19 tidak mengenal batasan, temuan ini menunjukkan secara lebih detail golongan mana saja yang harus mendapatkan perhatian lebih dan diprioritaskan perlindungannya. Apabila Anda masuk dalam kategori masyarakat berisiko tinggi atau tinggal dengan mereka yang masuk dalam kategori tersebut, maka Anda harus menerapkan protokol kesehatan dengan ekstra disiplin. Akan tetapi lebih daripada itu, saya berharap masyarakat yang mungkin merasa dirinya tidak masuk dalam golongan rentan tersebut untuk menyadari bahwa sebagai makhluk sosial, kita pasti akan berinteraksi dengan orang lain yang masuk dalam kategori tersebut. Marilah kita saling menjaga dan tidak egois. Ingatlah bahwa mereka yang masuk dalam kategori berisiko tinggi tersebut adalah seorang kakek, nenek, ibu, ayah, atau saudara kita. Kita harus bisa berbesar hati untuk mengesampingkan ego dan memikirkan perasaan dari keluarga yang mungkin saja kehilangan orang terkasih mereka akibat keteledoran kita. Di tengah masa pandemi yang sulit ini, marilah kita meringankan beban satu sama lain dengan saling menjaga lewat disiplin protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita harus bisa. Menjelang libur akhir tahun, secara alamiah antusiasme masyarakat ialah memanfaatkan waktu senggang ini untuk bepergian baik untuk silaturahmi maupun untuk tujuan pariwisata. Namun kita perlu memahami betul bahwa pergerakan manusia atau mobilitas memiliki risiko untuk meningkatkan penularan COVID-19. Berdasarkan penelitian oleh Mu et al. Tahun 2020 mengenai dampak mobilitas pada libur panjang Imlek di Cina tahun ini, ditemukan bahwa
kota yang letaknya lebih dekat dengan wilayah pusat epidemik COVID-19 sekaligus lebih dekat dengan daerah perkotaan yang padat penduduk akan memiliki risiko kemunculan kasus baru yang lebih tinggi. Lalu, pembatasan mobilitas antar kota dapat menekan peluang risiko penularan sebesar 70% dan pembatasan mobilitas dalam kota sebesar 40% yang harus diikuti dengan monitoring dan evaluasi yang baik. Lalu, berdasarkan penelitian lain dari Chung Chang et al. Tahun 2020 mengenai dampak mobilitas penduduk pada wabah di Taiwan, ditemukan bahwa waktu, durasi, dan tingkat pembatasan perjalanan memiliki andil dalam menentukan besar jumlah kasus. Selain itu, sudah jelas bahwa berdasarkan data, kita sudah sama-sama mempelajari bahwa setiap terjadi liburan yang meningkatkan mobilitas penduduk akan mengakibatkan lonjakan kasus di 2-4 minggu setelahnya. Walaupun ada masyarakat yang merasa sudah aman karena telah melewati hari-hari tersebut tanpa terjangkit COVID-19, itu hanyalah keamanan yang palsu. Semakin tinggi mobilitas, semakin tinggi risiko kita tertular, atau lebih parah lagi, menulari orang-orang yang kita sayangi. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan mampu mengenali dengan baik risiko jenis mobilitas dan kegiatan yang dilakukan. Terkait dengan mitigasi risiko mobilitas saat pandemi COVID-19, pemerintah saat ini sedang melakukan finalisasi kebijakan terkait dengan pelaku perjalanan terutama antar kota yang meliputi persyaratan sampai dengan mekanisme perjalanan dan kembali ke tempat asalnya. Pengambilan kebijakan terkait dengan pelaku perjalanan ini dilakukan karena selalu ada tren kenaikan kasus setiap liburan panjang. Saya menghimbau kepada masyarakat, jika perjalanan yang akan dilakukan tidak mendesak, diharapkan untuk tidak melakukan perjalanan. Perjalanan memang tidak selalu berbahaya, namun orang yang berasal dari daerah dengan risiko transmisi tinggi berpotensi membawa penyakit ke daerah yang mereka tuju. Sekian konferensi pers pada sore hari ini. Selanjutnya kami persilahkan jika ada pertanyaan dari media. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Sabto Republika. Grafik kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Positivity rate juga memburuk, bahkan peringkat 4 di Asia. Di saat yang sama, libur akhir tahun makin dekat sehingga potensi lonjakan kasus semakin nyata. Skenario penanganan ke depan seperti apa? Apakah akan mempertahankan sistem penanganan yang sama seperti sekarang? Terima kasih. Baik, terima kasih pada Republika. Jadi penting bagi kita semua untuk dapat mencegah terjadinya lonjakan kasus positif pada masa libur akhir tahun. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan menunda perjalanan yang tidak mendesak, sehingga dapat mencegah terjadinya penularan di daerah asal maupun di daerah tujuan. Langkah antisipasi yang utama adalah menegakkan protokol kesehatan secara konsisten tanpa pandang bulu. Perlu diingat, positivity rate yang memburuk itu disebabkan karena terjadinya penularan di masyarakat akibat kurang disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengoptimalisasi peran Satgas di daerah untuk melakukan tindakan tegas terhadap masyarakat yang masih tidak patuh menjalankan protokol kesehatan. Jika lonjakan terjadi, maka pemerintah akan melakukan optimalisasi tempat tidur yang tersedia di rumah sakit. Saat ini terdapat 921 rumah sakit rujukan COVID-19 di seluruh Indonesia dengan total jumlah tempat tidur mencapai 42.091 tempat tidur. Pemerintah juga telah mempersiapkan skenario-skenario lainnya, yaitu jika kenaikan mencapai 20-50%, maka rumah sakit masih dapat menampung lonjakan pasien COVID-19 sebesar 2 kali lipat. Apabila kenaikan mencapai 50-100%, maka menambah kapasitas ruang perawatan umum menjadi ruang perawatan COVID-19, sehingga menambah kapasitas ruang inap COVID-19. Jika kenaikan lebih dari 2 kali lipat, maka pemerintah daerah dapat mendirikan pelayanan tenda darurat di area perawatan
pasien COVID-19 di rumah sakit atau mendirikan rumah sakit lapangan atau darurat COVID-19 bekerja sama dengan BNPB atau TNI di luar area rumah sakit tersebut. Saat ini, beberapa rumah sakit darurat dan lapangan telah dibangun di beberapa daerah sebagai bentuk sikap tanggap pemerintah seperti di daerah Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga DKI Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Gusti detik.com. Bagaimana respon Satgas terkait sudah adanya PO vaksin di beberapa rumah sakit? Terima kasih pada detik.com. Jadi Satgas meminta kepada rumah sakit untuk menunggu arahan dan keputusan pemerintah terkait dengan program vaksinasi. Jangan melakukan promosi atau kegiatan serupa terkait program vaksinasi sebelum ada keputusan resmi dari pemerintah untuk mencegah kesimpang siuran informasi di masyarakat. Terima kasih Prof. Masih dari gustidetik.com. WHO meminta negara-negara untuk selain memprioritaskan tenaga medis, juga prioritas ke lansia dan kelompok rentan. Sementara itu kita tahu Sinovac hanya untuk rentang umur 18 sampai 59 tahun. Lalu bagaimana target vaksinasi untuk para lansia ini? Apakah sudah ada timeline kapan mereka akan mendapatkan vaksinasi? Baik, saat ini pemerintah sedang mengkaji berbagai hal teknis terkait dengan program vaksinasi ini. Pada prinsipnya, pemerintah ingin memastikan bahwa vaksin tersedia bagi seluruh masyarakat di Indonesia, baik itu melalui skema subsidi maupun skema mandiri. Informasi terkait dengan detail pelaksanaan vaksinasi juga masih dalam pembahasan. Hal ini akan diinformasikan setelah nantinya terdapat keputusan resmi dari pemerintah. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Prof. Liza, liputan6.com. Pemerintah melakukan pengetatan sejak 18 Desember sampai 8 Januari untuk mengantisipasi kenaikan kasus COVID-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru. Bagaimana bentuk pengawasan dari Satgas nanti? Apakah kebijakan ini efektif menekan laju penyebaran COVID-19 di setiap libur panjang? Baik, terima kasih pada liputan6.com. Jadi Satgas di pusat terus melakukan koordinasi dengan Satgas di daerah untuk mengintensifkan pengawasan dan penegakan disiplin sebagai upaya untuk mengantisipasi peningkatan kasus COVID-19 pada masa libur Natal dan Tahun Baru. Pengawasan di berbagai lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan akan semakin diperketat. Langkah monitoring dan penegakan disiplin ini juga harus diikuti oleh kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Semakin tinggi kepatuhan masyarakat, maka kenaikan kasus dapat ditekan. Oleh karena itu, saya meminta kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Terima kasih Prof. Pertanyaan terakhir dari tirto.id dan Bisnis Indonesia. Apakah keterbatasan anggaran APBN menjadi alasan pemerintah tidak menggratiskan vaksin bagi seluruh masyarakat Indonesia? Terima kasih. Terima kasih pada tirto.id dan Bisnis Indonesia. Saya perlu tegaskan bahwa pada prinsipnya anggaran tidak akan menjadi hambatan dalam pencapaian herd immunity melalui vaksinasi. Demikian, terima kasih atas pertanyaan dari rekan-rekan media. Dengan demikian kita akhiri konferensi pers pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.